Halo Automobili, kembali lagi di channel Cerita J. Apa kabar ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan segala aktivitasnya dilancarkan. Kali ini, J akan membahas tentang unit yang lumayan viral juga, karena unit ini bukan hanya sebagai unit transportasi aja, tapi unit ini menjadi salah satu simbol juga nih, kesuksesan setiap orang ingin memiliki mobil ini. Tentunya J nggak sendiri nih ngebahas unit yang satu ini, karena harus dengan expert juga nih ya. Ini dia, Coco Martin. Halo guys, back again with me, Martin Hanjayadilan dari channel YouTube Martin Hanjayadilan. Oke, Dan jadi hari ini kita akan bergabung dengan Cerita J untuk membahas dua unit yang lagi fenomenal ini. sip. Di belakang kita yang warna hitam Alphard HEV, Hybrid Electric Vehicle, Betul. dan yang putih adalah yang tipe G. Karena Alphard baru ini adanya berapa tipe sih J sebenarnya? 3 ya? Sebenarnya ada 3. Cuman X nggak kita anggap, Yes. karena X mah spot order lah ya, dan Yeah. peminatnya pun nggak ada sih. Jadi antara G dan hybrid aja sih. Jadi kita akan bahas tentang yang tipe G dan juga tipe hybrid. That's Oke. right. Nah, sebetulnya sih Auto Valley ini mulai fenomenal itu pada saat launching di Gias. Jadi perubahannya itu sungguh luar biasa karena membuat banyak peminat sekali untuk Toyota Alphard yang satu ini. Apa aja perubahannya? Silahkan dijelaskan Koko MH. Jadi gini ya Jay, sebetulnya fenomena Alphard baru ini udah tercium sebetulnya berbulan-bulan sebelum di launching pertama kali di Indonesia. Jadi pertama kali otomatis di Jepang ya, di Jepang udah launching dari pertengahan tahun 2023 tuh. Jadi di kita itu memang baru launching di event Gias 2023. Oke. Beberapa bulan kemarin ya kalau nggak salah, sempat aku juga ke sana. Iya. Memang dipajang itu tipenya yang hybrid dua-duanya gitu, yang modelista ya. Nah, ini kebetulan unit yang di belakang kita ini nggak modelista, tapi Yes. ada yang modelista type-nya. Jadi yang paling mencolok tentunya kita bisa lihat dari grill di depan ya. Grill di depannya itu benar-benar baru. Nggak ada sama-samanya sama yang lama tuh. Oke. Terus lampu LED-nya juga lihat ya. Ini cakep banget, Jay. Menandakan benar-benar mobil ini mewah banget. Ya, lampu fog lamp masih ada. Ya, sonar juga di depan. Sensor masih oke lengkap. Betul. Tentunya juga velg ya. Velg. Kalau yang dulu itu, tipe G itu ukurannya 18 inch. Ya. Oke. Sekarang naik 1 inch. Sekarang naik 1 inch. Jadi, baik tipe G atau tipe hybrid, ya HEV, itu velgnya sekarang sudah sama, Jay. 19 Jadi inch. 19 inch modelnya pun sama, exactly sama. Dibalut dengan ban yang tentunya nyaman, Michelin Primacy. Oh, iya, cakep. Itu terbaik. Oke. Seperti itu. Dari tampilan depan mungkin ya dari bentuk grill juga kita jadi lebih besar ya. Dan itu Betul. jadi membuat dia lebih kokoh, lebih elegan, lebih premium sih ya, lebih Lebih mewah premium. gitu. Jadi lama-lama kita lihat nanti mobil Alphard ini Jay, nggak ada bempernya. Oh, iya. Semuanya isinya grill semua. Semua grill. Tapi ya itu menunjukkan bahwa mobil ini ya super mewah gitu ya, Koy. Mewah ya, betul kata Jay tadi. Jadi memang menandakan kesuksesan suatu orang ya. Jadi Iya. suatu orang itu belum lengkap tanpa adanya Alphard itu merasa Iya. sukses itu ya. Jadi Iya. lambang kesuksesan juga ya. Ya, Gitu. Nah, dari tampak depan, dari tampak samping sebenarnya ada perubahan nggak sih? Samping sangat berubah. Tentunya Oke. dari pilar A sampai ke pilar belakangnya pun Wow. itu sangat totali berubah. Begitu. Cuman memang ada beberapa orang kalau misalkan dulu tuh seperti ada model bonet ya di samping kiri Oke. kanannya. Nah, memang beberapa auto family di sana ada survei yang menandakan bahwa mereka agak kurang suka sama model yang baru ini. Oke. Karena belum biasa. Kalau yang baru ini kan semuanya nyatu tuh, Jay. Jadi dari kaca A, dari pilar A, B, C semuanya nyatu. Kalau untuk yang dulu kan seperti ada siluet yang seperti itu Oh, loh. iya. Ya kan? Cuman Betul. memang seperti itulah biasanya Toyota. Jadi kalau misalkan di launching model baru, kadang-kadang ada pro, ada kontra ya. Iya. Tapi lama-kelamaan itu akan disukai. Betul. Itulah Toyota. Itulah Toyota ya. Jadi model baru itu memang suka ada pro kontra, suka dan tidak. Tapi ya memang ya. lama-kelamaan semua pasti suka dengan Toyota. Semua ya. pasti suka dengan Toyota yang baru dan yang Oke. lama akan otomatis menjadi jadul. Betul ya. Gitu. Nah, di tampilan samping, kalau di belakang ada yang ngerubah nggak sih sebenarnya? Oh, belakang sama dong. Belakang itu jelas dari kaca ya. Kalau diteliti bentuk pasti beda. Dari spoiler atas ya, dari spoiler atas, kaca, lampu, bagasi, bumper, semuanya total ini. Karena ini kita bisa sebut all new Alphard ya. Jadi bukannya bukan minor improvement change, ya. bukannya major change. Betul, Ini betul. totally all new semuanya. Terus juga kalau misalnya kita lihat di bagian interior kan lumayan Oh. perubahannya maksimal loh ini. Alphard yang dulu Jay kita lihat. Oke. Kalau dulu itu kita ada Alphard, ada Velfire. Yes. Ya. Untuk Alphard sendiri itu interior warnanya beige. Betul? Oke. Untuk customer yang mau interior hitam ya paling ada opsi ke Velfire. Velfire.
Nah, memang untuk Velfire yang baru ini juga sebetulnya sudah launching di Jepang, tapi untuk yang masuk ke Indonesia Oke. baru hanya Alphard yang kita Ya. punya. Jadi untuk Auto Family kita mohon maaf, kalau misalkan yang mau order Velfire itu belum bisa, Jay. Ya. Ya. Nah, untuk yang baru ini sendiri, semuanya interiornya baik yang tipe G atau hybrid, itu warnanya itu hitam. Betul. Tidak ada pilihan beige lagi. Seperti itu. Jadi membuat dia lebih elegan juga sih ya. Ko, ya? Sebetulnya bukan kayak elegan. Kalau hitam Apa itu tuh? lebih ke sporty justru sedikit. Oh iya sih, benar-benar. Karena memang sebetulnya kalau elegan itu harus beige ya. Iya sih, Jay. benar. Cuma mungkin ada beberapa yang komplain, ada yang nggak suka warna beige, katanya kotor, katanya begitu kan. Mungkin inilah jawabannya. Iya. Jadi untuk pengen Sekarang dibuat black ya, jadi Oke. hanya pilihannya black, tidak ada beige. Jadi memang ya kalau yang dulu ada yang mengeluhkan, wah baru bentar dikit pakai duduk kotor kan ya. Iya, iya. Kalau sekarang udah black, ya udah aman warnanya. Udah aman sih. Nggak Dan kotor. memang banyak permintaan juga sih waktu itu pada saat Alphard tipe G warna beige ya udah banyak permintaan yang hitam ya. Nah sekarang makanya ini jadi banyak yang antusias ya kok ya Betul. untuk Alphard ini. Selain daripada joknya yang warna hitam ini, di interior juga ada beberapa perubahan kan, khususnya di Betul. multimedianya gitu kan. Multimedianya keren ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Alphard baru ini, kita Oke. masuk ke interior. Sebetulnya interiornya itu nggak yang wah bagaimana. Iya. Tapi justru semakin yang aku lihat itu semakin simple ya, Jay. Oke. Simple tapi but advance. In everything advance. Jadi Betul. seperti layar multimedia yang besar. Iya. Jadi semuanya sudah integrated. Speedometer yang baru, tampilannya khususnya yang hybridnya keren banget ya. Yang Keren tadi kita tampilin itu keren banget, full TFT ya speedometernya. Nah untuk panoramic roof-nya sendiri itu bisa dibuka nggak yang baru? Nah sekarang ini tidak bisa. Jadi ada beberapa potensi Ya. bahwa memang kalau yang sunroof yang dulu kan yang depan bisa dibuka ke atas, yang belakang bisa dibuka secara elektrik. Betul. Tapi memang untuk jangka panjangnya sebetulnya kalau yang bisa dibuka tutup itu memang agak beresiko, Jay. Ya. Jangka panjangnya mungkin ada menimbulkan potensi ada bocor, harus disilen ulang. Betul. Oleh karena itu di yang baru kita kaca mati tapi panoramik, Panoramik tapi bisa dibuka tirainya. Betul. Seperti itu. dari samping. Betul. Jadi ngebukanya dari samping. Nanti pokoknya ini pasti ditayangin deh di video gitu ya. Pasti nanti akan kita kasih klip-klipnya ya caranya Betul. gimana. Nah selain itu ada hal yang menarik juga nih kok. Karena speakernya udah bukan merek yang biasa lagi. Betul. Jadi untuk yang ada siapa itu? Jaga. Ada siapa? Nggak apa-apa, kita kan sambil podcast. Kita mah seru-seruan aja di sini. Oh Nah, iya tuh, nggak apa-apa. oh ini ada ibu counter. Oke. Oke kita lanjut lagi. Siap. Tadi sampai mana Jay? Speaker ya? Speaker ya? Speaker kita JBL punya dong sekarang Tuh. ya. Jadi JBL punya yang jelas suaranya jelas surround ya, surround. Bassnya halus, twitternya enak, semakin kenceng, bukan semakin capek di kuping, tapi enak, jernih suaranya. Semakin jauh. Gitu. Dan memang yang nggak kalah penting ya, nggak lepas dari engine. Engine-nya bagaimana kok? Engine memang nggak ada perubahan, Oke. 2500 cc. Cuman karena sebetulnya itu kita juga mulai develop ke arah mobil listrik Oke. demi menekan emisi karbon, emisi gas buang yang Iya. memang beberapa tempat juga seperti di Jakarta khususnya ya, Oke. mungkin banyak polusi, banyak apa. Jadi kita kasih line up ini hybrid, hybrid masuk ke sini ke Indonesia Jay. Gitu. Jadi ada yang tipe G, itu G masih bensin biasa ya 2500, mesinnya masih sama sama yang lama, mesin A20 ya A20 ya. Betul. Kalau yang A20, A25 sorry. Kalau misalkan yang baru ini, mesin Alphard lama ini 2500 cc ditambah baterai. Oke. Kayak begitu. Tentunya kan kalau misalnya yang hybrid dia memang jauh lebih irit juga sih ya kok ya. Tentunya lebih irit, akselerasinya pun lebih bagus karena Betul. dibantu oleh torsi si mesin baterai itu sendiri. Oke. Jadi kan kalau dulu tuh ada executive launch tuh Jay. Executive launch mesinnya V6 3000 cc. Betul. Bu counter ya. Oke, eksekutif launch 3000 cc, tapi 3000, 3500, 3500. Tapi mungkin kita sudah nggak masukin mesin yang terlalu besar seperti itu karena Betul. dianggap mungkin kurang efisien, Jay. Iya. Dengan harga juga dulu itu lumayan. mencapai 1,8 ya. Lumayan over lah ya. Iya, hampir 2 miliar juga. Kalau ini kita harganya nggak beda jauh. Tipe G-nya 1.5, yang hybridnya beda 100 doang, 1,6. Betul. Jadi
dirasa untuk pengguna atau calon pembeli Alphard ya selisih 100 juta mungkin nggak terlalu banyak masalah. Dari segi interior ada banyak perubahan nggak sih untuk hybrid dan juga tipe G? Oke, untuk hybrid sendiri yang mencolok itu di kursi baris kedua tentunya. Nah, kalau jadi pegal nih, ada kursi pijat loh, nggak main-main. Ya. USB port udah tersedia ya, depan, tengah, belakang semua udah lengkap. Type C langsung colok aja, wireless charging udah lengkap. Ada semua. Jangan lupa TSS, J. Oh iya, TSS fitur keselamatan ini jadi standarnya dia ya? Standarnya Toyota kita, semua line up bukan cuma Alphard, sudah mulai ya kita menyematkan fitur ini, TSS di tipe yang paling tertinggi. Kalau Alphard sudah ada, sudah lengkap semuanya. Sudah. Oke. Poin hebat dalam keselamatan ini. Oke, blind spot monitoring ya, blind spot monitoring. Jadi kalau misalkan ada kendaraan yang nyalip dari kanan atau kiri, itu udah otomatis nanti akan nyala tuh di spion. Oke, RCTA, Rear Cross Traffic Alert, itu kebalikannya Jay. Kalau misalkan kita parkir, mundur, ada sesuatu yang mau motor, mau mobil, nggak kelihatan kan, kita akan kasih peringatan nih di dalam. Terus ada adaptive cruise control. Dan jadi, ini bisa mulai dari 0 km. Kilometer. Iya, jadi adaptive cruise control itu ya memungkinkan kalau kita set di kecepatan yang kita mau tuh, kita mengikuti kendaraan di depan. Kalau misalkan kendaraan di depannya itu lambat, kita otomatis akan melambat. Tapi kalau kendaraan di depan sudah mempercepat lagi, kita otomatis akan balik ke kecepatan semula kita set. Seperti itu. Terus udah gitu ada automatic high beam. Jadi kalau misalkan Jay nyetir pakai lampu jauh aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada objek dari arah yang berlawanan, dia otomatis akan rendahin sendiri. Auto ya? Ya, dan satu lagi lane departure alert ya. Jadi kalau kita keluar jalur ataupun ngantuk segala macam, itu dia akan memberikan peringatan berupa buzzer di tengah dan akan segera ada fitur namanya steering assist akan berusaha mengembalikan ke jalur yang sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita ngebahas tentang Alphard ini ya pembahasannya pasti full dengan perlengkapan yang hebat lah gitu ya, maksudnya dari advance ya, fitur keselamatan gitu ya, fitur apa namanya tuh di interior segala macam sih ini udah paling cakep sih gitu ya. Makanya kalau misalnya memang Alphard ini menjadi salah satu simbol kesuksesan seorang ya memang karena udah lengkap banget gitu ya kok ya. Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya Automall ini pengen coba lihat secara langsung, konsultasi secara langsung gitu ya, bisa cek unit aja di Auto Minggu Pasir. Bisa nemenin J gitu kan ya, nomor J juga ada di 081 324 294971. Bisa langsung kontak Ko Martin juga. Oke, bisa kontak aku juga di 0812 2002 0505. Terakhir Instagram @ardilan_martin. Iya. J apa Instagramnya? J_Toyota Konsultan gitu. Udah jangan lupa di follow. Jangan lupa follow kita berdua ya. Oke. Siap. Kesimpulan terakhir kok. Kesimpulan terakhir. Oke. Buat auto family di luar sana, cepet yang mau inden Toyota Alphard terbaru ini. Karena di kita juga lumayan makin numpuk. Semakin auto family semua di sana menunda, semakin lama pula dapat unitnya. Dan ini sudah akhir tahun. Apabila sudah nyebrang tahun, otomatis unit 2023-nya itu nggak dapat. Dan untuk unit build up, ya CBU itu akan diproduksi minimal di bulan Maret setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan nggak kebagian tahun ini, bisa-bisa bulan Mei tahun depan baru dikirim. Nyesel kan? Segera konsultasi. Itu aja obrolan santai kita. Nanti ya, sore ini kita tuntas lagi dengan unit yang lain. Thank you, Ko Martin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel Cerita J dan channel Martin Hanjaya Ardilan. Oke, thank you. Bye-bye.